Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang perancangan jurnal bearing dan sistem rotor turbin pembangkit listrik bertenaga angin vertikal akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, saya sebagai ketua atas nama Almer Eden Farer dengan anggota yang beranggotakan pertama ada Rinald Triasmar, lalu ada Franky, Muhammad Bima Ramadan, Alifiandi Laksana, Andreas Novendra, Raihan Junidi, Rio Fahmi, Siti Latifah, Syahrul, dan Calvin Andian Safala. Untuk materi pertama akan disajikan oleh Saudara Rinald Triasmar. Terima kasih kepada Saudara Almer. Tentunya dalam tugas kelompok ini ada hal yang melatar belakangi dari suatu kasus yang diambil. Ya, yang pertama yaitu pemanfaatan energi terbarukan memiliki banyak pertimbangan untuk diaplikasikan di Indonesia. Hal tersebut tentunya memiliki analisis tersendiri untuk menentukan kualifikasi yang baik agar dapat diterapkan pada sistem mesin yang menjadi guna pembangkit energi tersebut. Meski demikian, di Indonesia sendiri pengaplikasiannya belum cukup memadai, akan tetapi sudah menjadi salah satu pemasok energi baru dan terbarukan atau EBT. Kita memerlukan penghasil energi yang cukup besar dari angin yang memutarkan turbin. Tentunya hal ini menjadi analisis tersendiri kecocokan rotor pada pemutaran, yaitu dengan bearing. Bearing ini sangat penting karena dapat mempengaruhi daya yang dihasilkan dari pembangkit. Bearing ini digunakan untuk mengurangi gesekan antara poros dan shaft sehingga menangkal pengaruh defleksi yang menjadi ketidakstabilan turbin ketika bekerja. Sebagai informasi tambahan, di samping energi angin ada juga energi baru dan terbarukan yang banyak digunakan, yaitu seperti energi matahari, energi air, biogas, dan panas bumi. Untuk Indonesia sendiri, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap telah diresmikan pada Senin 2 Juli 2018, yang mana PLTB tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. PLTB tersebut berada di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. PLTB ini memiliki 30 kincir angin dengan panjang baling-baling 57 meter dengan listrik yang dihasilkan yaitu 75 MW. Selanjutnya dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Dino. Lalu untuk selanjutnya ada pun rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk yang ingin diteliti. Yaitu untuk poin pertama itu ada apakah bearing tersebut mampu memberikan efek yang tepat terhadap kinerja dari turbin angin vertikal. Lalu untuk poin yang kedua itu standar apa yang digunakan dalam menentukan bearing pada turbin jenis ini. Lalu untuk poin ketiga, bagaimanakah kinerja turbin dengan bearing yang telah ditentukan. Lalu untuk poin keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bearing ketika turbin tersebut bekerja. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada bab 2 ya. Bab 3 metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Bima Ramadan. Jadi untuk di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini ada poin-poinnya yaitu jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan pengumpulan data, variabel penelitian, serta tahap pengerjaan. Untuk jenis penelitian sendiri, jenis penelitian ini menggunakan berbagai jenis bearing yang diperlakukan pada suatu turbin angin vertikal sebagai acuan penelitian.
Penelitian ini menggunakan sifat kuantitatif untuk menentukan kinerja bearing yang sesuai terhadap efektivitas turbin angin vertikal untuk menghasilkan keluaran daya dalam perbandingan tertentu. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester 6 tahun ajaran 2022 yang dimulai pada bulan Februari 2022 hingga pada bulan Juni 2022. Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi di sekitar pantai Provinsi Lampung karena memiliki angin yang cukup kuat dalam menghasilkan daya pada turbin yang cukup efektif dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andreas. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini menggunakan untuk data dan pengumpulan data. Untuk komponen ada jumlah sudut dengan dimensi 3 dengan bahan plat seng pada komponen tinggi dan rangka turbin dengan dimensi 190 cm dengan bahan besi. Komponen sudut turbin Savonius dengan dimensi 60 x 145 cm dengan bahan plat seng. Pada gambar teknik ini kami menggunakan proyeksi Amerika. Baiklah, saya ambil alih memasuki pembahasan di bab 4. Selanjutnya ada vertical axis wind turbine. Vertical axis wind turbine merupakan turbin angin sumbu tegak yang gerakan poros dan rotor sejajar dengan arah angin, sehingga rotor dapat berputar pada semua arah angin. Ada 3 tipe rotor pada turbin angin jenis ini, yaitu Savonius, Darius, dan H-rotor. Turbin Savonius memanfaatkan gaya drag, sedangkan Darius dan H-rotor memanfaatkan gaya lift. Sama halnya seperti HWT, VAWT juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki torsi tinggi sehingga dapat berputar pada kecepatan angin rendah. Dinamo atau generator dapat ditempatkan di bagian bawah turbin sehingga mempermudah perawatan, tidak bising, dan kerja turbin tidak dipengaruhi arah angin. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangan dari vertical axis wind turbine ini yaitu kecepatan angin di bagian bawah sangat rendah, sehingga apabila tidak memakai tower akan menghasilkan putaran yang rendah dan efisiensi lebih rendah. Selanjutnya adalah rotor. Rotor ini berfungsi mengkonversi gerak linear angin menjadi gerak putar sudut turbin. Rotor dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi gaya aerodinamisnya dan berdasarkan bentuk atau konstruksi rancangan rotor. Untuk pengklasifikasian berdasarkan fungsi gaya aerodinamisnya merujuk pada gaya utama yang menyebabkan rotor berputar. Berdasarkan fungsi gaya aerodinamis, rotor terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rotor tipe drag. Rotor ini memanfaatkan efek gaya hambat atau drag sebagai gaya penggerak rotor. Dan yang kedua ada rotor tipe lift. Rotor ini memanfaatkan efek gaya angkat sebagai gaya penggerak rotor. Gaya ini terjadi akibat adanya angin yang melewati profil rotor. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi bearing yang terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama adalah bantalan luncur atau journal bearing. Kemudian ada bantalan gelinding atau rolling bearing. Kemudian ada pembebanan pada bearing. Yang pertama mengenai bantalan luncur atau journal bearing memiliki kelebihan. 1. Mampu menumpuh poros berputaran tinggi dengan beban besar. Kemudian yang poin kedua, konstruksinya sederhana dan pemasangan mudah. 3. Dapat meredam tumbukan dan getaran sehingga hampir tidak bersuara. Yang keempat, tidak memerlukan ketelitian tinggi sehingga harganya lebih murah. Kemudian di samping kelebihan juga ada kekurangan. Yang pertama, gesekan besar pada awal putaran. Kemudian yang kedua, memerlukan momen awal yang besar. Yang ketiga, pelumasannya tidak begitu sederhana. Yang keempat, panas yang timbul dari gesekan besar memerlukan pendinginan khusus. Berikutnya yaitu mengenai bantalan gelinding atau rolling bearing. Rolling bearing juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama, keausan dan panas yang ditimbulkan berkurang.
Kemudian kedua, gesekan yang terjadi relatif konstan. Berikutnya pemakaian pelumasan minimum dan dimensi lebar kecil. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama untuk beban kejut bearing lebih cepat rusak. Yang kedua lebih sensitif terhadap debu dan kelembapan, memerlukan perawatan rutin, dan yang terakhir harga lebih mahal. Kemudian untuk pembebanan pada bearing sendiri itu ada 3 jenis pembebanan. Yang pertama beban radial, aksial, dan gelinding ataupun kombinasi. Yang pertama radial, bisa dilihat dari gambar, arah beban yang ditumpu bantalan ini adalah tegak lurus sumbu poros. Kemudian ada beban aksial di mana arah beban bantalan ini sejajar dengan sumbu poros. Dan yang terakhir itu beban gelinding atau kombinasi, adalah bantalan dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus sumbu poros. Berikutnya akan disampaikan oleh saudara kami, Kelvin Adiasapala, padanya disilakan. Terima kasih dari saudara Prengki. Berikut ini merupakan pembahasan dari data pengukuran turbin angin Sapius, di mana data ini berdasarkan data sekunder yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan bisa dilihat bahwasanya rata-rata kecepatan angin, putaran poros turbin, dan juga tegangan pada yang dihasilkan pada turbin angin Sapius. Berikutnya, adapun perhitungan dari daya angin. Daya angin adalah energi angin tiap satuan waktu yang telah diketahui, di mana kecepatan angin rata-rata yaitu 5 meter per second, dan juga luas sapuan angin dari Sapius ini memiliki luas sebesar 0,725 meter persegi, dan didapatkan persamaan sebagai berikut. PA sama dengan setengah rho AV pangkat 3 sama dengan setengah kali 1,2 kali 0,725 kali 5 kuadrat sama dengan 54,375 watt, yang merupakan hasil dari daya angin. Kemudian daya mekanis. Daya mekanis adalah daya yang dihasilkan dari turbin angin Sapius akibat adanya kerja dari blade atau sudut ataupun baling-baling dengan cara mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik atau energi putar dan pada poros. Adapun daya mekanis dapat dirumuskan PT sama dengan T kali 2PN per 60, yang sama dengan T-nya 36,61, 2Pi dikali dengan N-nya 14,97 per 60 yang dihasilkan pada daya mekanis ini pada turbin Sapius yaitu sebesar 371,69 watt. Berikutnya, adapun daya listrik yang dihasilkan dari turbin Sapius melalui generator, daya listrik ini dihasilkan dari rumus PL sama dengan V kali I, yang dimana V-nya adalah sebesar 12,2 dikali dengan I-nya sama dengan 3, yaitu didapatkan daya listrik dari turbin ini 36,6 watt. Adapun koefisien daya yang merupakan perbandingan antara daya yang dihasilkan turbin angin dengan daya yang dihasilkan oleh angin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Albert Betz, didapatkan efisiensi maksimum turbin angin adalah sebesar 59,3%. Angka tersebut disebut Betz limit. Secara teori, koefisien daya dapat dirumuskan CP sama dengan PA per PT dikalikan 100%. Adapun PA tadi didapatkan 54,375 dan daya mekanisnya adalah 371,69 watt dikali dengan 100%. Yang didapatkan koefisien daya adalah sebesar 14,63%. Berikutnya, dan adapun didapatkan hasil perhitungan dari turbin angin Sapius ini, di mana daya turbin, daya angin, dan koefisien dayanya serta daya listrik dari turbin angin Sapius. Hasil perhitungan dari turbin angin Sapius ini
maka didapatkan efisiensi mekanis dari turbinnya adalah sebesar 82,79%, di mana hasil tersebut didapatkan dari perbandingan daya kecepatan angin dan juga daya kecepatan turbin. Berikutnya, menghitung efisiensi mekanis turbin, daya yang dihasilkan oleh turbin yaitu PT1 sama dengan T dikali dengan 2πn per 60 yang didapatkan hasilnya sebesar 372,49 watt. Diasumsikan bahwasanya kecepatan angin yang sama dengan kecepatan generator sesuai dengan spesifikasi adalah 64,02 rpm. Maka asumsi daya yang dihasilkan turbin yaitu sebesar 308,42 watt. Maka efisiensi mekanis turbin adalah sebesar 82,79%. Berikutnya, adalah sketsa bearing yang akan nanti dijelaskan oleh Saudara Alif. Terima kasih, saudara. Selanjutnya bearing pada sistem rotor tenaga angin vertikal. Yang pertama yaitu bearing dapat memberikan efek yang tepat dalam kinerja turbin angin vertikal karena menghasilkan efisiensi yang cukup besar yaitu 82,79%. Standar yang digunakan dalam menentukan pemilihan bearing berdasarkan dimensi turbin pada poros. Bearing pada turbin vertikal terdiri dari dua jenis, yaitu separate roller bearing pada bagian bawah sebagai penahan beban dan deep groove bell bearing di bagian atas sebagai penyeimbang. Yang ketiga, yaitu hasil data yang didapat menunjukkan bahwasannya proses kinerja turbin berjalan dengan semestinya dan menghasilkan daya listrik seperti yang ada di atas. Hasil daya yang didapat dipengaruhi juga dengan kecepatan angin yang ada untuk menggerakkan turbin tersebut. Yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi bearing saat turbin bekerja, yaitu menumpu beban putar dengan beban besar. Kecocokan ukuran dan pelumasan yang dilakukan pada bearing juga memperhatikan akan kausan yang itulah kesimpulan dari rancangan jurnal bearing pada sistem rotor turbin pembangkit listrik bertenaga angin vertikal.
Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan jurnal bearing pada sistem rotor turbin pembangkit listrik bertenaga angin vertikal. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.